Pada hari Minggu, 7 Desember 1941 pagi hari, tanpa peringatan, ratusan pesawat Jepang muncul di atas Pulau Oahu. Dalam hitungan menit, pesawat-pesawat itu menghantam kapal-kapal Amerika. Ledakan demi ledakan mengguncang pelabuhan. Kapal-kapal terbakar, pesawat-pesawat hancur di darat, dan ribuan orang terperangkap di tengah serangan yang datang tanpa peringatan. Samuel J. Fuqua, perwira Angkatan Laut Amerika yang berada di kapal USS Arizona. Ketika aku kembali sadar dan bangkit dari geladak, kapal itu telah berubah menjadi lautan api. Bayangkan, itu sangat mengerikan. Pearl Harbor, pangkalan yang sebelumnya dianggap aman, kini berubah menjadi lautan api. Serangan yang berlangsung kurang dari 2 jam itu kelak mengubah jalannya sejarah. Jepang baru saja menyerang sebuah negara dengan kekuatan industri dan militer yang jauh lebih besar. Lantas, mengapa Jepang berani mengambil resiko sebesar itu? And dastardly attack by Japan on Sunday, December 7, 1941, a state of war. Pada awal abad ke-20, dunia masih didominasi oleh kekaisaran-kekaisaran besar Eropa. Namun, pada saat yang sama, Amerika Serikat, Jerman, dan Jepang juga tumbuh sebagai kekuatan baru, terutama dalam bidang industri dan militer. Dari seluruh kekuatan ini, Jepanglah yang paling diremehkan. Namun, pada tahun 1905, Jepang mengejutkan dunia. Negara kecil itu dapat mengalahkan militer raksasa Kekaisaran Rusia dalam pertempuran yang berlangsung selama 18 bulan. Untuk pertama kalinya pada zaman modern, sebuah negara Asia mengalahkan salah satu kekuatan besar Eropa dalam perang terbuka. Kemenangan itu bukan sekadar keberhasilan militer. Setelah beberapa dekade melakukan modernisasi, Jepang akhirnya menunjukkan bahwa mereka telah menjadi kekuatan baru di Asia. Satu dekade kemudian, saat terjadinya Perang Dunia Pertama, keyakinan itu semakin kuat. Saat pasukan Jerman mulai bergerak ke Tiongkok, Jepang bekerja sama dengan Inggris untuk mengusir mereka. Berkat kehebatan militer Jepang, akhirnya Sekutu mendapatkan kemenangannya dalam Perang Dunia Pertama. Sejak itulah, akhirnya Jepang mulai mendapatkan kursi di meja utama Sekutu. Dan sejak itu pula, mereka ingin diakui karena membantu dalam memenangkan perang. Dalam konferensi di Paris tahun 1919, Jepang adalah salah satu dari 5 negara yang diundang. Meski bangsa kecil itu tidak memiliki pengaruh yang besar di sana. Namun, Jepang membawa persoalan kesetaraan. Sebagai bagian dari perjanjian pasca perang, Jepang meminta kepada Sekutu agar warganya memiliki kebebasan imigrasi ke negara-negara barat, seperti Australia dan Amerika. Namun, permintaan mereka ditolak. Jepang akhirnya pulang dengan marah. Namun, diskriminasi tidak berhenti. Dalam konferensi Angkatan Laut Washington tahun 1921, Amerika dan Inggris membatasi kekuatan kapal utama Jepang pada rasio 3 saja. Sementara Amerika dan Inggris masing-masing memperoleh 5. Tentu saja, hal ini bagi sebagian perwira dan kelompok nasionalis Jepang justru menjadi lambang bahwa negara-negara barat tidak pernah benar-benar menganggap Jepang setara. Namun, Jepang tidak menyerah. Setelah masa-masa restorasi Meiji, Jepang mengubah masyarakat feodal mereka menjadi demokrasi parlementer. Dengan sistem ini, mereka berharap akan sejajar dengan Barat.
Namun, sekali lagi, mereka ditolak. Bahkan, saat AS melarang semua non-kulit putih pindah ke tanah Amerika pada tahun 1924, Jepang menjadi salah satunya. Tindakan diskriminasi ini tentu saja melukai hati orang Jepang. Namun, pada tahun 1930-an, Jepang berada dalam cengkraman nasionalisme yang membara, yang oleh beberapa pengamat dinilai sebagai awal lahirnya fasisme Jepang. Jika Jerman memiliki Hitler dengan Mein Kampf-nya, Jepang memiliki pemikir radikal seperti Kita Iki. Gagasannya menyerukan pemberontakan pemerintahan atas nama kaisar, penyingkiran politisi yang dianggap korup, serta perluasan kekuasaan Jepang di Asia. Gagasan-gagasan seperti inilah yang kemudian mengilhami sebagian perwira muda dan kelompok ultranasionalis yang menginginkan sebuah restorasi Showa. Hideki Tojo adalah salah satunya. Dia percaya Jepang harus setara dengan kekuatan-kekuatan lainnya. Jika Belanda memiliki Indonesia, jika Prancis memiliki Indochina, jika Inggris memiliki Singapura, Malaya, dan Hong Kong, dan jika Amerika memiliki Filipina, maka kelompok ultranasionalis Jepang percaya jika Asia seharusnya dikuasai Asia. Mereka menyebutnya sebagai perjuangan membebaskan Asia dari kekuasaan Barat. Di balik semboyan itulah, Jepang berusaha memperluas kekaisarannya sendiri. Tiongkok menjadi salah satu sasaran utamanya. Pada tahun 1931, militer Jepang menginvasi Manchuria di Tiongkok, wilayah yang kaya akan batu bara dan besi. Kekuatan Barat yang memiliki kekuatan di Pasifik mulai gelisah. Liga Bangsa-Bangsa mengutuk keras dan menolak mengakui perebutan Manchuria sebagai tindakan yang sah. Namun, Jepang menolak menarik pasukannya. Dan secara mengejutkan, pada tahun 1933 kemudian, Jepang secara resmi keluar dari Liga Bangsa-Bangsa. Japan, however, find it impossible to accept the report adopted by the Assembly. Tindakan ini menjadi sebuah titik perubahan bagi Jepang. Seorang jurnalis Jepang di Tokyo menggambarkan suasana yang berkembang pada masa itu. Kini, kekaisaran kami tidak peduli dengan dunia barat. Sungguh munafik. Mereka memiliki wilayah jajahannya, sedangkan kami hanya menonton dan harus patuh dengan barat. Tapi, kini kami harus bangkit dan terus bergerak. Pada tahun 1937, pertempuran antara Jepang dan Tiongkok berkembang menjadi perang terbuka dalam skala besar, menandai awal perang yang biadab dan penuh dengan darah. Dalam beberapa bulan, ribuan warga sipil Tiongkok tewas dengan keji di tangan tentara Jepang. Sejumlah laporan tentang pembantaian dan kekerasan seksual, terutama yang terjadi di Nanking, mengejutkan dunia. Namun, Washington belum ingin terlibat secara langsung dalam perang. Amerika memilih memberikan kecaman diplomatik, membantu Tiongkok secara terbatas, dan menghindari konfrontasi militer secara terbuka dengan Jepang. Namun, di luar dugaan Tokyo, perang di Tiongkok tidak berakhir dengan cepat. Wilayah pendudukan Jepang memang semakin luas, tetapi perlawanan Tiongkok tidak pernah benar-benar berhenti, dan bahkan menguras tentara, pesawat, kapal, amunisi, dan bahan bakar. Semakin lama perang berlangsung, semakin besar kebutuhan Jepang terhadap minyak dan bahan mentah dari luar negeri. Masalahnya, Jepang tidak memiliki cukup sumber daya untuk mempertahankan mesin perangnya sendiri. Sebagian besar kebutuhan tersebut justru harus didatangkan melalui perdagangan dari luar, termasuk dari Amerika Serikat.
Ketika perang di Tiongkok terus berlangsung, pada Mei 1940, setelah latihan armada di Hawaii, Presiden Franklin D. Roosevelt memerintahkan armada Amerika tetap berada di perairan Hawaii. Penempatan itu dimaksudkan sebagai unjuk kekuatan sekaligus peringatan agar Jepang tidak memperluas kekuasaannya lebih jauh. Pearl Harbor kemudian menjadi pangkalan utama armada Pasifik Amerika. Di dalamnya terdapat tempat berlabuh kapal-kapal perang, pangkalan kapal selam, galangan perbaikan, lapangan udara, dan gudang bahan bakar. Pada saat yang sama, situasi di Eropa berubah dengan cepat. Tentara Nazi Jerman semakin memperluas wilayahnya. Pada bulan Juni 1940, Prancis dikalahkan oleh Jerman. Runtuhnya kekuasaan Prancis membuka peluang bagi Jepang untuk meningkatkan tekanan terhadap wilayah kolonialnya di Indochina. Washington mulai khawatir jika Jepang akan memanfaatkan situasi ini untuk bergerak semakin jauh ke selatan. Oleh karenanya, pada bulan Juli 1940, pemerintah Amerika mulai membatasi pengiriman sejumlah bahan strategis, seperti bahan bakar penerbangan dan produk minyak tertentu ke Jepang. Namun, alih-alih Jepang terus bergerak. Bahkan, pada bulan September 1940 kemudian, Jepang menempatkan pasukannya di Indochina bagian utara untuk memutus bantuan Amerika ke Tiongkok. Pada bulan yang sama, secara mengejutkan, Jepang secara resmi bergabung dengan Jerman dan Italia melalui Fakta Tripartit untuk melawan blok sekutu. Akibat hal ini, hubungan Tokyo dan Washington pun semakin memburuk, dan perang semakin mendekat. Pada bulan Juli 1941, Jepang mengambil langkah yang jauh lebih berbahaya. Setelah sebelumnya menduduki Indochina bagian utara, pasukan Jepang kini bergerak memasuki Indochina bagian selatan, yang mana teritori itu dekat dengan Malaya, Singapura, Filipina, dan Hindia Belanda. Bagi Washington, tindakan itu tidak lagi sekadar bertujuan memutus bantuan menuju Tiongkok, tetapi juga sedang mempersiapkan ekspansi militer ke Asia Tenggara. Karena itulah, pada tanggal 26 Juli 1941, Presiden Franklin D. Roosevelt memberikan sanksi berat kepada Jepang dengan membekukan seluruh aset Jepang di AS dan menghentikan seluruh ekspornya ke Jepang, termasuk ekspor minyak. Inggris dan pemerintah Hindia Belanda juga mengambil tindakan serupa. Kebijakan itu secara efektif memutus akses Jepang terhadap sebagian pasokan minyaknya. Tanpa pasokan baru, armada Jepang perlahan akan kehilangan kemampuan untuk berperang. Bagi Tokyo, tindakan itu dianggap sebagai pengepungan ekonomi. Karena itulah, para pemimpin Jepang menghadapi dua pilihan: menghentikan ekspansi atau merebut sendiri sumber minyak itu di Asia Tenggara. Jika mundur dari Tiongkok berarti mengakui perang panjang, pengorbanan pasukan, dan seluruh wilayah yang telah direbut tidak menghasilkan apa-apa. Namun, jika memilih perang melawan Amerika, Jepang juga harus menghadapi negara dengan kekuatan industri yang jauh lebih besar. Pada tanggal 6 September 1941, para pemimpin Jepang bertemu dalam sebuah konferensi kekaisaran. Mereka memutuskan bahwa perundingan dengan Amerika masih harus dilanjutkan. Namun, jika kesepakatan tidak segera tercapai, Jepang akan bersiap menghadapi perang. Perdana Menteri Jepang Fumimaru Konoe masih berharap dapat menemukan penyelesaian diplomatik. Namun, militer Jepang menolak memberikan konsesi besar di Tiongkok. Ketika perbedaan itu tidak dapat diselesaikan, Perdana Menteri Konoe pun mengundurkan diri dan digantikan oleh Hideki Tojo, seorang jenderal
dan mantan menteri perang yang mendukung kelanjutan operasi militer di Tiongkok. Pengangkatan Tojo semakin memperkuat posisi kelompok militer di dalam pemerintahan Jepang. Meski begitu, perundingan dengan Amerika masih dilanjutkan. Di saat perundingan mengalami maju mundur, Angkatan Laut Jepang telah mempersiapkan kemungkinan lain. Laksamana Isoroku Yamamoto, Panglima Armada Gabungan Jepang, yang pernah mengenyam pendidikan di Amerika selama 4 tahun, sangat memahami bahwa perang melawan Amerika merupakan pertaruhan yang sangat berbahaya. Pasalnya, Amerika memiliki kemampuan industri yang jauh melampaui Jepang. Jepang mungkin dapat memperoleh kemenangan pada bulan-bulan pertama. Namun, mereka tidak memiliki kekuatan industri untuk menjalani perang panjang. Menurut Admiral Yamamoto, dalam 6 bulan pertama, aku akan bertempur sekuat tenaga. Namun, jika perang berlangsung lebih lama, aku tidak dapat menjamin hasil akhirnya. Meski memahami risikonya, Yamamoto menerima bahwa perang mungkin tidak lagi dapat dihindari. Jika Jepang harus menghadapi Amerika, ia percaya serangan pertama harus dilakukan dengan kekuatan sebesar mungkin. Dan sasaran utamanya bukan daratan Amerika, melainkan armada Pasifik Amerika yang berpangkalan di Pearl Harbor, Kepulauan Hawaii. Tujuan serangan ini sederhana. Jika armada Pasifik hancur, Amerika tidak akan dapat mengganggu pendaratan Jepang di Asia Tenggara, menyerang jalur pelayaran, serta memutus pengangkutan minyak dari wilayah yang hendak direbut Jepang. Karena itulah, armada itu harus dilumpuhkan sejak awal. Rencana serangan itu dikenal dengan nama sandi Operasi Zeto. Gagasan utamanya dikembangkan di bawah kontrol Admiral Yamamoto, sedangkan pelaksanaan serangannya diserahkan kepada Vice Admiral Chuichi Nagumo, Panglima Armada Udara pertama Jepang. Kekuatan utamanya terdiri atas 6 kapal induk yang didampingi kapal tempur, kapal penjelajah, kapal perusak, serta kapal-kapal tanker. 6 kapal induk itu membawa lebih dari 400 pesawat, dengan sekitar 350 diantaranya dipersiapkan untuk menyerang Hawaii. Pada tanggal 26 November 1941, armada itu pun meninggalkan Teluk Hitokapu di Pulau Etorovu dan bergerak menuju Pasifik Utara. Pada saat armada itu berangkat, pada hari yang sama, Menteri Luar Negeri Amerika, Cordell menyerahkan proposal terakhir kepada Jepang, yang berisi bahwa untuk memulihkan hubungan perdagangan, Amerika menuntut Jepang menarik pasukannya dari Tiongkok dan Indochina. Namun, bagi para pemimpin Jepang, tuntutan tersebut berarti melepaskan hampir seluruh hasil ekspansi yang telah diperoleh selama bertahun-tahun. Pada akhirnya, pemerintah Jepang menolaknya, dan perundingan pun mencapai jalan buntu. Pada tanggal 1 Desember 1941, Konferensi Kekaisaran akhirnya memberikan persetujuan terakhir untuk berperang melawan Amerika Serikat, Inggris, dan Belanda dengan rencana menghancurkan armada Pasifik Amerika di Hawaii, dan di saat bersamaan armada Jepang akan bergerak ke selatan untuk menyerang Malaya dan Filipina, dan kemudian merebut wilayah Hindia Belanda yang kaya akan minyak. Rencana ini pun dikirim ke armada Nagumo yang kala itu sedang bergerak mendekati Hawaii. Operasi untuk melumpuhkan kekuatan Amerika pun dimulai. Namun, seluruh rencana itu bergantung pada satu syarat. Armada Jepang harus mencapai Pearl Harbor tanpa diketahui oleh Amerika. これに対し帝国はあくまで平和的妥結の努力を続けましたが、米国は何ら反省の色を示さず今日に至りました。もし帝国にして彼らの供与に屈従せんか、米国の権威を失墜し
ことここに至りましては、帝国は現下の帰国を打開し、自尊自衛を全うするため、断固として立ち上がるのやむなきに至ったのであります。Pada saat armada Jepang bergerak mendekati Hawaii, Amerika sebenarnya telah mengetahui jika perang semakin dekat. Selama berbulan-bulan, para pemecah kode Amerika berhasil membaca sebagian komunikasi diplomatik Jepang melalui sebuah operasi intelijen yang dikenal sebagai Magic. Namun, Magic memiliki keterbatasan, tidak dapat membaca rencana operasi musuh secara rinci. Pada tanggal 27 November 1941, Kepala Operasi Angkatan Laut Amerika mengirimkan peringatan kepada Panglima Armada Pasifik di Hawaii, Laksamana Husband Kimmel. Pesan itu dibuka dengan kalimat yang sangat tegas. Pesan ini harus dianggap sebagai peringatan perang. Perundingan dengan Jepang telah berhenti, dan sebuah gerakan agresif diperkirakan akan terjadi dalam beberapa hari mendatang. Namun, Amerika memperkirakan serangan utama Jepang berada di Asia Tenggara, bukan Pearl Harbor di Kepulauan Hawaii. Peringatan lain datang dari Hindia Belanda. Pada akhir November 1941, Kolonel Elliot Thorpe, perwira intelijen Angkatan Darat Amerika yang bertugas di Jawa, menerima informasi mengenai sebuah kode rahasia Winds Code dari Panglima Kenil, Jenderal Hein Terporten. Kode itu kemudian dikirim ke Washington. Namun, informasi yang diterima Washington lebih banyak menunjuk pada kemungkinan serangan terhadap Thailand, Malaya, dan Hindia Belanda, bukan Kepulauan Hawaii. Kegagalan Amerika membaca berbagai peringatan inilah kemudian memunculkan teori bahwa Roosevelt telah mengetahui Pearl Harbor akan diserang, tetapi sengaja membiarkannya agar Amerika memiliki alasan untuk memasuki perang. Tetapi hingga kini tidak ada bukti kuat bahwa Gedung Putih mengetahui waktu dan lokasi serangan Pearl Harbor secara rinci, apalagi sengaja membiarkannya terjadi. Sementara sekutu masih berusaha menafsirkan berbagai informasi yang mereka terima, intelijen Angkatan Laut di Tokyo mengirim pesan kepada Takeo Yoshikawa, perwira intelijen Angkatan Laut Jepang yang bekerja dengan kedok sebagai staf konsulat Jepang di Honolulu, yang mana ia mengamati pergerakan kapal dan pesawat sampai ke detail kecil. Sangat rahasia. Mulai sekarang, kami ingin Anda membuat laporan mengenai kapal-kapal, khususnya kapal perang dan kapal induk. Kami ingin Anda melaporkan setiap kapal-kapal yang berlabuh di Pearl Harbor, Pulau Oahu. Sehari sebelum serangan, armada Jepang sudah berjarak 321 km dari lepas pantai utara Hawaii. Di luar dugaan, perjalanan jauh itu selamat tanpa terdeteksi. Namun, saat memasuki pukul 6.37, setelah mendapat laporan dari kapal USS Condor, kapal USS Ward menemukan kapal selam mini Jepang di dekat pintu masuk Pearl Harbor, lalu kemudian menembak dan menenggelamkannya. Di tempat lain, di Opana Point, dua operator radar Amerika mendeteksi formasi besar pesawat yang datang dari utara. Mereka melaporkannya kepada pusat informasi. Namun, hal itu tidak dianggap sebagai ancaman, karena laporan itu ditafsirkan jika rombongan formasi pesawat yang mereka duga adalah pesawat B-17 Amerika yang akan segera mendarat di Hawaii. Pada akhirnya, dua laporan tidak segera dipahami sebagai bagian dari satu serangan besar. Karena itulah, Amerika masih belum mengetahui ancaman yang sebenarnya, yang mana ancaman itu ternyata sedang mendekati Hawaii. Pagi hari, 7 Desember 1941, suasana di Pulau Oahu sangat santai. Kapal-kapal perang Amerika berlabuh di sepanjang Ford Island.
Para pelaut sedang sarapan, beristirahat, atau bahkan bersiap menjalani kegiatan pagi. Tidak ada yang menyangka bahwa perang akan datang. Namun, di utara Oahu, sekitar pukul 6.00, gelombang pertama Jepang mulai diluncurkan dari kapal-kapal induknya. Dipimpin oleh Komandan Mitsuo Fuchida, sebanyak 183 pesawat bergerak menuju Hawaii. Sekitar 1 jam kemudian, gelombang kedua yang terdiri 167 pesawat turut diluncurkan. Sekitar pukul 7.40, gelombang pertama mencapai pantai utara Pulau Oahu. Lalu kemudian berpencar menuju sasaran masing-masing. Sebagian bergerak menuju lapangan udara, sementara lainnya menuju kapal-kapal Amerika di Pearl Harbor. Dari udara, Fuchida melihat bahwa Amerika masih belum bersiap menghadapi serangan. Kapal-kapal perang masih berlabuh dan belum terlihat pesawat tempur yang datang mencegat. Unsur kejutan berhasil diperoleh. Melalui radio, ia mengucapkan satu kode yang diulang 3 kali. Tora, Tora, Tora. Pesan itu menandakan bahwa serangan yang akan datang tidak diketahui oleh musuh. Sekitar pukul 7.55, serangan ke Pearl Harbor dimulai. Serangan pertama, pesawat-pesawat Jepang tidak hanya menargetkan Pearl Harbor. Secara bersamaan, pesawat-pesawat itu juga menyerang pangkalan udara di Weller, Hickam, Ewa, Kaneohe, Fort Island, dan beberapa lokasi lain di Oahu. Tujuan serangan itu untuk menghancurkan kekuatan udara Amerika sebelum pesawat-pesawatnya sempat mengudara dan menyerang armada Jepang. Dalam waktu singkat, puluhan pesawat dihancurkan atau dirusak sebelum sempat digunakan. Pada awal serangan, sebagian pelaut Amerika sempat mengira suara ledakan berasal dari sebuah latihan. Namun, setelah pesawat-pesawat Jepang terbang rendah, mereka menyadari bahwa serangan sebenarnya sedang berlangsung. Akhirnya, pada sekitar pukul 7.58, sebuah pesan darurat dikirimkan kepada seluruh kapal dan pangkalan di Hawaii. Serangan udara di Pearl Harbor. Ini bukan latihan. Sekali lagi, serangan udara di Pearl Harbor. Ini bukan latihan. Pada saat yang hampir bersamaan, pesawat torpedo Jepang yang telah dirancang khusus perairan dangkal di Pearl Harbor terbang rendah menuju kapal-kapal perang yang berlabuh di Battleship Row. Satu demi satu torpedo kemudian meluncur di bawah permukaan air dan menghantam kapal-kapal Amerika. USS Oklahoma terkena beberapa torpedo dan akhirnya terbalik, membuat ratusan awaknya terperangkap. Tak lama setelah itu, USS West Virginia dan USS California juga terkena torpedo dan mengalami kerusakan berat. Kedua kapal itu perlahan mulai tenggelam. Saat memasuki pukul 8.06, pesawat-pesawat pengebom Jepang dari ketinggian 10.000 kaki menjatuhkan bom-bomnya ke arah Battleship Row. Salah satu bom menembus bagian depan USS Arizona dan memicu ledakan besar. Ledakan itu menghancurkan bagian depan kapal. Kurang dari 9 menit, kapal perang raksasa itu tenggelam. Sebanyak 1.177 awak kapal USS Arizona tewas. Ledakan Arizona ini menjadi peristiwa paling mematikan dalam serangan Pearl Harbor. Samuel J. Fuqua, perwira Angkatan Laut Amerika yang berada di kapal USS Arizona. Ketika aku kembali sadar dan bangkit dari geladak, kapal itu telah berubah menjadi lautan api. Bayangkan, itu sangat mengerikan. Di tengah kekacauan itu,
para pelaut Amerika berlari menuju pos tempur dan mulai menembakkan meriam anti pesawat ke arah pesawat-pesawat Jepang. Awak lainnya juga berusaha memadamkan kebakaran, menolong korban, serta menyelamatkan para pelaut yang terjebak di dalam kapal atau tercebur ke laut. Respon para personel Amerika pada awalnya masih terpencar dan tidak terkoordinasi. Namun, semakin lama serangan berlangsung, semakin banyak senjata anti pesawat AS yang mulai digunakan. Pada saat yang hampir bersamaan, 12 pesawat pengebom B-17 Amerika tiba di Hawaii untuk singgah dalam perjalanan dari California menuju Filipina. Alih-alih, mereka justru datang tanpa persenjataan tempur yang memadai dan dengan bahan bakar yang hampir habis. Saat mereka mendarat, sebagian besar berhasil mencapai Hickam Field. Tetapi, sebagian lainnya ditembaki pesawat Jepang. Sementara itu, untuk memberikan perlawanan, di sejumlah pangkalan udara, beberapa pilot Amerika berhasil menerbangkan pesawat P-40 dan P-36. Namun, jumlah mereka sangat terbatas karena banyak pesawat yang telah dihancurkan atau dirusak sebelum sempat mengudara. Sekitar pukul 8.50, gelombang kedua pesawat Jepang mulai memasuki langit Oahu. Rombongan ini menyerang kapal-kapal, lapangan udara, galangan kapal, serta fasilitas militer di sekitar pangkalan. Namun, kali ini keadaan sudah berubah. Unsur kejutan telah hilang. Dan kali ini mereka harus menghadapi perlawanan Amerika. Meski hanya dengan sebagian kecil pesawat tempur. Bahkan, senjata anti pesawat AS juga mulai ditembakkan. Beberapa pesawat Jepang berhasil ditembak jatuh. Sementara pesawat lainnya harus menghadapi perlawanan yang semakin rapat. Melihat situasi ini, Fuchida pun beranggapan, semakin lama mereka berada di atas Oahu, semakin besar pula resiko kehilangan pesawat dan awak. Akhirnya, menjelang pukul 10 pagi, serangan Jepang berhenti. Hanya kurang dari 2 jam, sebanyak 188 pesawat Amerika dihancurkan. Dan sebanyak 159 lainnya mengalami kerusakan. Sementara itu, 19 kapal Angkatan Laut Amerika tenggelam atau rusak. Dan sebanyak 2.403 orang terbunuh. Dengan hancurnya armada Pasifik Amerika, Jepang akhirnya melanjutkan ekspansinya ke Pasifik Selatan. Dalam hitungan hari, mereka menyerbu Hong Kong, Thailand, Malaysia, dan Filipina. Dan dengan cepat, gerakan gurita Jepang itu bergerak menuju selatan. Dalam hitungan bulan kemudian, mereka berhasil mengambil alih wilayah yang sangat luas. Bahkan, meraih hadiah terbesar yang selama ini mereka dambakan, minyak Hindia Belanda atau Indonesia. Didorong oleh keberhasilan di Pearl Harbor, wilayah-wilayah yang baru dikuasai, serta sumber daya yang berhasil diperoleh, Jepang merasa lebih kuat daripada sebelumnya. Namun, kemenangan itu menyisakan sebuah pertanyaan penting. Apakah serangan Pearl Harbor benar-benar menjadi kemenangan sempurna bagi Jepang? Dari sisi pertempuran, Jepang memperoleh kemenangan besar. Namun, beberapa unsur terpenting armada Pasifik Amerika justru berhasil selamat. Ketika serangan berlangsung, tidak ada satupun kapal induk Amerika berada di Pearl Harbor. Pada masa itu, kapal tempur masih dipandang sebagai kekuatan utama sebuah armada. Namun, perang yang berlangsung kemudian, terutama dalam pertempuran Midway, membuktikan bahwa kapal induklah yang akan menentukan siapa yang menguasai Samudra Pasifik. Selain itu, fasilitas perbaikan kapal, galangan kering, dan sebagian besar tempat penyimpanan bahan bakar di Pearl Harbor juga tidak dihancurkan.
Padahal semua itu nantinya dapat membantu Amerika memulihkan kekuatan armadanya. Masalah Jepang tidak berhenti di sana. Jepang yang berharap serangan ini mengguncang Amerika pada akhirnya justru berbalik. Masyarakat Amerika yang sebelumnya terpecah mengenai keterlibatan negaranya dalam perang, kini bersatu mendukung perlawanan terhadap Jepang. Roosevelt yang sebelumnya menghadapi perdebatan besar tentang perang, kini memperoleh dukungan politik yang sangat luas untuk membawa Amerika masuk ke dalam konflik global. Sehari setelah serangan Pearl Harbor pada tanggal 8 Desember 1941, Presiden Franklin D. Roosevelt berdiri di hadapan Kongres Amerika. Dengan semangat anti-Jepang yang memuncak, ia mendeklarasikan jika Amerika Serikat menyatakan perang kepada Jepang. I ask that the Congress declare that since the unprovoked and dastardly attack by Japan on Sunday, December 7th, 1941, a state of war has existed between the United States and the Japanese Empire. Pada akhirnya, Amerika Serikat secara resmi memasuki Perang Dunia Kedua. Perang panjang pun dimulai di Samudra Pasifik. Sebuah perang yang perlahan menelan armada, tentara, dan ambisi Jepang.